Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar dalam suatu majelis yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Tuhan kalian itu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Dari ayat ini kita paham bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu banyak, dan di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian makhluk lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena kita dapati banyak makhluk tidak satu level dalam kesetaraan kemuliaan. Contoh kita berbicara tentang tempat. Maka beda Jakarta dengan kota Mekah. Kota Mekah lebih mulia daripada Jakarta. Bahkan kota Mekah lebih mulia daripada semua kota yang ada di atas muka bumi ini. Nabi SAW pernah bersabda, "Innaki la khairu ardillah wa ahabbul ardi ilallah." Wahai kota Mekah, kau ini bumi yang paling dicintai, bumi terbaik dan bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepakat para ulama mengatakan kota Mekah adalah kota terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Maka tidak sama antara kota Mekah dengan kota-kota yang lainnya. Demikian kita berbicara tentang manusia. Ternyata manusia tidak dalam satu taraf level kemuliaan, bertingkat-tingkat. Dan manusia paling mulia, sepakat kita para ulama mengatakan para nabi. Para nabi mereka adalah orang yang paling mulia. Dan nabi yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Demikian juga kita berbicara tentang waktu yang kita lewati dalam kehidupan kita. Maka ternyata waktu juga tidak dalam satu level kemuliaan. Di sana ada level-level waktu-waktu yang Allah berikan kemuliaan lebih daripada waktu yang lainnya. Contoh misalnya kita bicara tentang bulan haram. Bulan haram tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Demikian juga kita bicara tentang siang, misalnya siang hari. Para ulama mengatakan ada siang-siang di sana yang mulia. Contoh seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min a'dhamil ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara siang atau hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hari penyembelihan. Kemudian juga para ulama mengatakan di antara hari-hari yang mulia di siang hari yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala benar berfirman, "Wal fajr wa layalin 'ashr." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu subuh, pagi dan demi 10 malam. Sebagian ulama menafsirkan demi 10 malam ini maksudnya adalah demi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kenapa disebut dengan malam? Karena terbiasa orang Arab menyebut siang itu dengan malam. Artinya sama antara siang dan malam. Jadi tidak sama antara yaumun nahar, hari penyembelihan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dengan hari-hari yang lainnya. Demikian juga kita berbicara tentang bulan, maka para ulama sepakat bahwasanya di sana ada waktu yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada waktu-waktu lainnya, yaitu bulan Ramadan. Yang tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita hendak menghadapi bulan Ramadan, maka hendaknya harus kita memiliki sikap yang berbeda dengan tatkala kita menghadapi bulan-bulan yang lainnya. Karena tidak sama antara bulan biasa dengan bulan Ramadan. Bulan biasa diperintahkan kita berbuat kebaikan, tapi di bulan Ramadan kita ditambah perintahkan lebih banyak diperintahkan untuk lebih giat untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan kali ini, sebelum saya nanti masuk pada pembahasan tentang amalan apa yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan, maka saya ingin memulai dengan menjelaskan apa saja sih keutamaan dari bulan Ramadan.
Semua kita mungkin paham bulan Ramadan ada bulan yang mulia dan yang lainnya. Jadilah kami sampaikan ini hanya sebagai tadzkir, pengingat supaya kita mengingat kembali tentang kemuliaan Ramadan, kemudian keimanan masuk dalam hati kita dan kita akan memuliakan bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bulan Ramadan disebutkan oleh para ulama, yang pertama itu bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun di setiap waktu. Tapi tatkala bulan Ramadan tiba, maka Maha Pengampunan, sifat kemahampunan Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala, kenapa bulan Ramadan disebut dengan Ramadan? Karena bulan Ramadan ini asal katanya dari kata ar-ramda. Ramda ini maknanya adalah panas yang membakar. Sehingga disebut dalam bulan Ramadan yaitu syahrun Ramadan ay yarmidud dzunub bil a'malis salihah, yaitu bulan yang akan membakar dan menghanguskan dosa-dosa hamba dengan amalan-amalan saleh. Maka jamaah semoga Allah dari sisi nama saja kita bisa paham bahwasanya bulan Ramadan ini benar-benar adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini banyak dalil yang menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Contoh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat tarawih di malam hari bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya bulan Ramadan benar-benar adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam satu hadis yang ini sangat menakjubkan, itu hadis yang sangat masyhur sering disampaikan pada bulan Ramadan, yaitu hadis tentang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak ingin berkhutbah. Tatkala beliau naik mimbarnya tangga pertama, maka Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga berikutnya, Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga berikutnya, Nabi mengatakan amin. Maka para sahabat mendengar Nabi mengatakan amin, mereka bingung, ini ada apa? Kenapa tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin dan amin? Maka mereka tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin thalatha marrat." Wahai Rasulullah, tadi kami dengar kau mengucapkan amin sebanyak tiga kali, apa gerangan? Maka Nabi pun mulai jelaskan, "Falamma raqitud darajatal ula." Tatkala saya naik tangga pertama, atani Jibril. Tiba-tiba Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril mengatakan, "Syaqiya 'abdun." Sungguh celaka seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh celaka seorang hamba, dia ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan. Artinya dia lebaran, wa lam yughfar lahu. Ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mendengar itu, Nabi mengatakan, "Amin." Amin itu apa artinya? Ya Allah, kabulkanlah. Bayangkan yang berdoa siapa? Jibril. Malaikat terbaik. Malaikat terbaik. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Kira-kira dikabulkan tidak, Pak? Qabul, makbul. Maka hati-hati, jangan sampai kita sebagai orang hamba yang masuk dalam bulan Ramadan ternyata keluar tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal masuk tuh dari doa Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, sangat wajar kalau Jibril berdoa demikian. Kenapa saya katakan wajar? Karena benar-benar bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sudah setting menjadi bulan Ramadan. Allah menjadikan suatu waktu, suatu event agar manusia bisa mendapatkan ampunan sebanyak-banyaknya. Di antara settingan yang dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidatis syayatin." Kata Nabi SAW, kalau sudah tiba bulan Ramadan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup setutup-tutupnya, wasufidatis syayatin. Kemudian apa? Setan ini dibelenggu. Setan tidak pernah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di bulan Ramadan. Jadi yang bertanya, "Ustaz, kok masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Masih ada yang tidak berpuasa, ada yang berbuat keharaman?" Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya sebagian pendapat bahwasanya yang dibelenggu itu setan-setan yang besar, iblis. Adapun setan-setan kecil masih dibiarkan. Meskipun begitu kita rasa kemaksiatan tidak terjadi tidak semasif yang terjadi di bulan-bulan selain bulan Ramadan.
Sebagian ulama mengatakan tidak. Semua setan benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang menggoda manusia itu setan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Karena setan itu sifat yang ada pada syaitan, yang ada pada jin dan juga ada pada manusia. Maka tatkala setan beneran dibelenggu, masih ada setan manusia yang menggoda manusia itu sendiri. Ala kulli hal, intinya di bulan Ramadan Allah kondisikan bahwasanya setan itu benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemaksiatan tidak semasif terjadi di bulan-bulan lainnya. Pengkondisian kedua, dalam hadis Nabi mengatakan idza jaa Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, maka akan terdengar suara-suara yang mengatakan ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai hamba-hamba yang hendak melakukan kebaikan segera, dan wahai hamba-hamba yang hendak melakukan keburukan berhenti. Dan ini kita rasakan di bulan Ramadan, kita ini bawaannya pengen aja berbuat kebaikan. Sebaliknya kalau kita pengen berbuat keburukan, kayaknya ada yang nahan. Kenapa? Ini benar-benar terjadi, dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suara-suara yang menyuruhkan demikian, wahai hamba yang berbuat kebaikan segera, wahai hamba-hamba yang hendak melakukan keburukan berhenti. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di dalam setiap hari bulan Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka jahanam, dan ini terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ikhwani fiddin, kita kembali. Tadi saya garis bawahi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ternyata di bulan Ramadan tersebut Allah benar-benar mengkondisikan bulan tersebut sebagai bulan Ramadan. Yang pertama tadi apa? Setan dibelenggu. Kemudian kondisi kedua, ada suara-suara yang menyuruh untuk kita berbuat kebaikan. Dan ini tidak pernah terjadi di bulan-bulan lainnya. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Maka sungguh sangat wajar kalau ada seorang hamba masuk ke bulan Ramadan, ternyata dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari semua pengkondisian tersebut, sehingga dia keluar dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini benar-benar hamba yang keterlaluan. Terus dia mau nunggu bulan apa lagi? Kalau bulan yang sudah dikondisikan oleh Allah sedemikian rupa untuk mendapatkan ampunan sebanyak-banyak dari Allah, ternyata dia enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dia mau nunggu bulan apa lagi? Oke, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang lain, "Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullah." Barang siapa yang terhalangi dari kebaikan dari bulan Ramadan, maka dia akan terhalangi dari semua kebaikan. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, maka akan sulit bagi dia untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lain. Bagaimana mungkin ada pengkondisian dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dia tidak dapat ampunan. Maka kalau dia tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, akan sulit bagi dia untuk mendapatkan ampunan di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena jamaah semoga kita harus paham bahwasanya bulan Ramadan adalah benar-benar bulan ampunan, maka manfaatkan kita dengan banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar kita ini banyak dosa. Nabi mengatakan kullu bani adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak kesalahan. Ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian itu berbuat keburukan di siang hari dan malam hari. Wa ana aghfiru dzunub, dan aku adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Maka jemaah, kesempatan bulan Ramadan perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bulan Ramadan sebagai bulan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, jamaah semoga rahmat Allah taala. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu hadis Nabi SAW yang memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Nabi pernah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Wahai para sahabatku, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang bulan tersebut adalah syahrun mubarak, yaitu bulan yang berkah. Apa makna berkah? Kata para ulama, kathratul khair, yaitu banyak kebaikan yang menetap pada bulan Ramadan. Dan kita rasakan jemaah, kebaikan di bulan Ramadan sangatlah banyak. Dan kita rasakan tidak dari sisi ukhrawi, bahkan dari sisi duniawi pun kita rasa bagaimana besarnya kebaikan di banyak kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan sebagai dampak dari yang kedua ini, sebagai bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, yaitu pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan
pahala. Allah Subhanahu wa taala di hari-hari lain melipat gandakan pahala, tapi bulan Ramadan Allah lebih lagi menggandakan lipat pahala. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umrah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu setara dengan pahala haji, bahkan haji bersamaku. Ikhwan, haji sekarang berapa? Furoda 350 sampai 400-an. Umrah berapa bulan Ramadan? 35 dapat lah. Bayangkan 35 ini bisa menandingi 350 juta. Kapan ini bisa terjadi? Kalau dilakukan di bulan Ramadan. Ikhwan, haji berapa hari? Haji berhari-hari. Umrah berapa lama? 4 jam, 5 jam selesai. Ternyata 4-5 jam ini bisa menanding kesusahan ritual ibadah yang berhari-hari yang dilakukan di bulan haji. Kapan ini bisa terjadi? Tatkala umrah itu dilakukan pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan Allah benar-benar melipat gandakan pahala seorang hamba. Belum lagi kalau kita bicara tentang malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan. Kata para ulama, ini kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Ini khusus buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Mungkin ada 500 tahun, 600 tahun, 700 tahun, 900 tahun. Umur kita enggak lama. Umur kita mentok 70 lah. Dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Jadi ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Nah, bagaimana dengan umur kita yang 70 tahun ini kita bisa menyaingi umur 900 tahun? Kata para ulama, maka Allah berikan kenikmatan yaitu dengan malam Lailatul Qadar. Tatkala kita beribadah di malam Lailatul Qadar, kita terhitung sedang beramal selama 1000 bulan. Bayangkan kalau kita dapat 2 malam Lailatul Qadar. Kita dapat 3 malam Lailatul Qadar. Kita dapat 4 malam Lailatul Qadar. Tinggal hitung sendiri. Kita tidak bisa hitung. Makanya Nabi pernah mengatakan nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini, wahai para sahabatku, kita ini umat belakang, umat terakhir. Tapi nanti kita bakalan masuk surga duluan. Kita masuk surga duluan. Ini keistimewaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lainnya. Maka jamaah, perbanyak amalan saleh di bulan Ramadan. Terlebih di 10 malam terakhir. Karena kita cari malam Lailatul Qadar. Kita ingin dapat pahala 1000 bulan. Okay, Nabi Aisyah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah masuk 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang. Kenapa? Beliau benar-benar menghidupkan malam tersebut. Beliau ingin mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan semua kita ketemu bulan malam Lailatul Qadar. Cuma yang jadi masalah kita lagi ngapain? Kita semua akan ketemu dengan malam Lailatul Qadar insyaallah. Tapi yang jadi masalah kita lagi ngapain? Apakah kita lagi scroll HP? Apakah kita lagi tidur? Apakah kita lagi ngobrol enggak jelas? Ataukah kita lagi salat malam? Ataukah kita lagi berzikir? Ataukah kita lagi baca Al-Quran? Atau yang lainnya? Kita tinggal milih kita mau ngapain. Maka 10 malam terakhir, kalau bisa berusaha menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir. Ikhwani fiddin, kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bulan Ramadan ini bisa mengangkat derajat seseorang, bahkan mengalahkan derajat orang yang wafat dalam keadaan syahid. Disebutkan dalam hadis bahwasanya disebutkan ada 2 orang kafir, mereka ke kota Madinah, kemudian mereka masuk Islam secara berbarengan. Kita taruhlah si A dan si B. Setelah mereka masuk Islam, maka berjalanlah mereka kehidupan dengan keislaman mereka. Ternyata si A lebih rajin beribadah daripada si B. Bahkan si A ini sedang ikut jihad. Adapun si B biasa-biasa aja. Maka berjalanlah kehidupan mereka dan dengan giatnya si A ini beribadah. Tahu-tahu dalam suatu kesempatan si A akhirnya ikut jihad, si B enggak. Kalau si A ikut jihad, akhirnya beliau wafat di medan jihad tersebut. Akhirnya beliau wafat dalam keadaan syahid. Adapun si B enggak, dia tidak ikut jihad dan dia masih diberikan kesempatan umur 1 tahun lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si A wafat,
si B belum wafat sampai ketemu Ramadan berikutnya. Setelah ketemu bulan Ramadan barulah si B wafat. Jadi dua-duanya udah wafat. Maka Talha, seorang sahabat, dia mimpi seakan-akan dia sedang bertemu dengan dua orang tersebut di depan pintu surga. Maka keluarlah penjaga pintu surga, dia persilahkan si B untuk masuk surga duluan. Si B tadi siapa? Jamaah? Yang ibadahnya biasa-biasa aja. Maka masuklah penjaga pintu surga dengan si B. Kemudian penjaga pintu surga keluar lagi. Kemudian dia persilahkan si A silakan masuk. Kemudian penjaga pintu surga keluar, masuk, keluar lagi. Dia ketemu dengan Tolha, dan Tolha berharap bahwa dia ingin masuk surga. Kata penjaga pintu surga, Tolha, kau belum saatnya untuk masuk surga. Tahu-tahu Tolha kebangun, karena itu adalah mimpi. Maka Tolha cerita sama para sahabat, wahai para sahabat, tadi saya mimpi begini, saya mimpi begini, saya mimpi begini. Bagaimana pendapat kalian? Kata para sahabat, ini ajib, mimpinya aneh. Kok bisa yang tidak wafat dalam keadaan syahid masuk surga duluan mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid? Harusnya kan yang syahid duluan baru yang tidak mati syahid. Maka mereka lempar permasalahan ini kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, Tolha ini mimpi begini, begini dan begini. Bagaimana pendapat wahai Rasulullah? Kami kena kebingungan. Maka Nabi mengatakan, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kalian heran dengan peristiwa tersebut? Kata para sahabat, ya kami heran wahai Rasulullah, bagaimana orang yang tidak mati syahid mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid? Kata Nabi, alaysa qad makatha ba'dahu sana wa adraka Ramadan fasama? Bukankah orang yang tidak wafat dalam keadaan syahid ini dia unggul satu Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut? Kata para sahabat, bala, iya wahai Rasulullah. Kata Nabi, fala ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah perbandingan antara keduanya itu bagikan langit dan bumi. Siapa yang di langit jemaah? Si B, yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang di bumi si A, yang rajin beribadah bahkan wafat dalam keadaan syahid. Ternyata apa yang mengangkat si B sampai ke atas seperti itu? Karena dia ketemu unggul satu bulan Ramadan, sedangkan si B kalah satu Ramadan. Maka para ulama menjelaskan, barang siapa yang diberikan bisa bertemu dengan bulan Ramadan, berarti dia sedang mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Kalau dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya Ibnu Jauzi mengatakan, kalau kita bisa ngobrol sama penghuni kubur, kita tanya sama mereka, tamannau, penghuni kubur, kalian pengen apa? Pasti mereka akan jawab, kami pengen hidup di bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Karena mereka tahu dampaknya bagaimana kalau seorang ketemu bulan Ramadan kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah, kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkanlah dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, ayyul a'mali afdal? Dan ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada sahabat. Amalan apakah yang paling utama kita lakukan di bulan Ramadan? Secara umum semua amalan saleh diperintahkan. Tapi di sana ada amalan-amalan prioritas yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama, tentu puasa. Kita masuk bulan Ramadan, kita enggak puasa percuma. Dan puasa hukumnya wajib, rukun Islam. Barang siapa yang meninggalkan puasa karena malas, maka sungguh dia terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Bahkan para ulama mengatakan sangat besar, mengalahkan dosa orang berzina. Lebih besar daripada orang yang mencuri, lebih besar daripada orang yang minum khamar, dan lebih besar daripada orang yang membunuh. Ini besarnya dosanya orang yang meninggalkan puasa secara malas. Maka hati-hati, jangan sampai kita tidak berpuasa. Amalan kedua jemaah yang harus kita lakukan yaitu melakukan salat malam di bulan Ramadan. Yaitu salat apa? Tarawih. Kita harus punya target nih. Pokoknya bulan Ramadan ini saya benar-benar harus tarawih. Mau secapek apapun saya harus tarawih. Karena ini kesempatan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Nabi, barang siapa yang melaksanakan tarawih di malam hari, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan. Kita ini mungkin libur salat malam sudah 11 bulan. Kesempatan bulan Ramadan kita bisa melaksanakan salat malam dengan panjang. Kenapa? Diimamin oleh seorang imam. Maka jangan sampai kita bolos salat malam atau salat tarawih. Dan salat malam sampai imam selesai. Jangan 2 rakaat kita kabur, 4 rakaat kita kabur, enggak. Kenapa sampai selesai? Supaya kita dapat keutamaan salat semalam suntuk. Hatta yansarif, kata Nabi. Salat sampai imam pergi, berarti sampai imam selesai. Kemudian yang ketiga jemaah semoga Allah taala, di antara amalan yang harus kita lakukan yaitu perbanyak doa. Perbanyak
doa. Karena bulan Ramadan ini bulan doa. Bulan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Makanya Allah menurunkan suatu ayat yang Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa, yaitu ayat tentang doa. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan bahwa saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an. Aku akan mengabulkan doa-doa hambaku. Ayat ini Allah selipkan di antara ayat-ayat puasa. Ayat puasa, ayat puasa, ayat puasa, kemudian ayat doa, kemudian ayat puasa lagi. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya bulan Ramadan ini bulan berdoa. Terlebih Nabi mengatakan ada 3 golongan orang yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shaim hatta yuftir. Seorang berpuasa sampai dia berbuka. Maka jangan sampai kita tidak berdoa di bulan Ramadan. Terlebih lagi dua waktu yang sering kita lalai. Yang pertama itu waktu sahur. Selesai makan sahur, udah doa udah. Kemudian yang kedua, sebelum berbuka. Ini waktu-waktu mustajab yang sering kita lalai dan kita tidak berdoa di waktu-waktu tersebut. Padahal inilah waktu dikabulkannya doa. Kemudian yang keempat, jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca Al-Qur'an. Perbanyak baca Al-Qur'an karena bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Setiap bulan Ramadan Jibril turun sengaja untuk ngajarin Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an. Maka kata para ulama, kita juga harus begitu, kita harus belajar Al-Qur'an. Terlebih bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan kebiasaan para ulama terdahulu, mereka kalau sudah bulan Ramadan mereka fokus sama Al-Qur'an. Makanya kita dapat cerita Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Ajib, kita enggak bakal mampu. Kita niru, kita tipes. Ulama-ulama lain seperti Imam Malik punya kajian banyak, kajian-kajian hadis. Ketika bulan Ramadan kajiannya libur. Dia ngapain? Dia fokus baca Al-Qur'an. Maka kita juga harus fokuskan diri kita untuk baca Al-Qur'an, harus punya target. Bulan ini saya pengen habis berapa khatam sih? 1 kali khatam, 2 kali khatam, tinggal kita tahu kemampuan kita sendiri. Maka kita buat target, saya pengen menghatamkan 1 Al-Qur'an misalnya di bulan Ramadan. Tinggal kita bagi-bagi, selama sehari kita harus menghabiskan berapa halaman atau berapa lembar. Kemudian yang kelima jamaah, amalan soleh terbaik yang harus kita lakukan di bulan Ramadan itu berbanyak sedekah. Kata Abu Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Nabi itu lebih melesat lagi tatkala bulan Ramadan. Wa kana ajwaduhu karrihil mursalah. Bahkan kedermawanan Nabi itu sangat cepat seperti angin yang berhembus. Apa yang harus kita lakukan dengan kedermawanan kita? Kata para ulama, semua kedermawanan harus kita lakukan. Kita bantu janda, kita bantu fakir miskin, kita bantu anak yatim, sedekah kemana saja terserah. Tapi di sana ada sedekah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Dan ini sedekah paling utama, yaitu memberikan makan bagi orang berbuka. Nabi mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberikan makan bagi orang berbuka puasa, maka bagi dia pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kalau hari ini kita puasa nih, kemudian kita berikan orang makan 10 orang untuk berbuka puasa, pahala kita berapa Bapak? Saya ulang, hari ini kita puasa. Kemudian kita siapin nasi kotak 10, kita bagi-bagi buat orang berbuka puasa, 10 orang makan. Pahala puasa kita berapa? 11. Puasa kita sendiri, kemudian 10 puasa, 10 pahala dari orang-orang yang makan dari makanan berbuka kita. Maka perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir jamaah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu i'tikaf. I'tikaf, dan i'tikaf yang benar tidak ada waktu tertentu. Benar, yang terbaik 10 malam terakhir kita i'tikaf. Tapi kalau kita tidak ada waktu, misalnya kita lagi bekerja, maka enggak apa-apa, pagi kita kerja, malam kita sisihkan waktu untuk beriktikaf. Karena mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, mau 4 jam, kalau kita niat iktikaf maka itu iktikafnya sah. Tapi yang terbaik, yang lebih afdal 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Tapi kalau kita tidak mampu, ya kita lakukan semampu kita. Habis kerja, pulang istirahat, buka puasa, tarawih, pulang tarawih kita langsung kita iktikaf sampai besok subuh. Habis sahur pulang lagi kita kerja, seperti itu. Jadi kesempatan, habiskan waktu di akhir-akhir bulan Ramadan kita beriktikaf, kita cari malam Lailatul Qadar sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar dan kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Wallahu taala alam, jamaah ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan dan berikan kita taufik untuk kita bisa banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Mungkin satu pertanyaan kalau ada. Silakan untuk
Satu pertanyaan. Masih ada sesi waktu. Siapa tuh? Ada yang bertanya? Gak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.